Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia teman-teman. Semoga sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan praktik demonstrasi kontekstual terkait praktik coaching. Nah, untuk sesi pertama saya sebagai observer, kemudian Bu Nur Aini sebagai coach dan Bu Rohmatun Nikmah sebagai coaching-nya akan melakukan praktik coaching yang selanjutnya akan dikerjakan bersama-sama oleh kita semua. Nah, sebelum itu saya akan bertanya dulu kepada coach-nya ya Bu Nur Aini tentang kompetensi coaching yang akan dikembangkan ini apa Bu? Insya Allah saya kompetensi yang pertama aja Pak, kompetensi yang kemitraan. Baik, terkait kompetensi itu secara spesifik yang ingin diobservasi bagian mana? Yang ingin dikembangkan semuanya Pak, 3 kompetensi, tapi spesifik yang ingin saya dengan observasi itu yang kemitraan aja. Oh baik. Karena ada 3 kompetensi kompetensi kemitraan, proses kreatif, sama memaksimalkan potensi. Ini saya mencoba untuk mengembangkan semua, tapi nanti yang diobservasi spesifiknya ke kemitraan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Karena kemitraan ya berarti ketika saya menjadi coach, saya memposisikan sejajar dengan coach yaitu Bu Rohma. Jadi nantinya saya tidak tidak menjadi menggurui Bu Rohma, tapi menjadi partner untuk sama-sama menggali solusi yang dihadapi atas kesulitan yang dihadapi oleh Bu Rohma. Iya, terima kasih. Jadi saya nanti atas menuntun, bukan mengajari gitu ya Pak ya? Siap. Terima kasih atas informasi awalnya. Semoga prakteknya berjalan lancar. Kemudian saya serahkan kepada Bu Nur Aini. Silakan Ibu. Siap Bu Rohma ya, Bu Rohma menjadi coaching, yang menjadi coaching. Siap. Bu Rohma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bu Rohma? Kok tumben datang ke ruangan saya? Silakan masuk Bu Rohma, monggo. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Apa ada waktu luang untuk membicarakan sesuatu hal? Tentu ada. Bu Rohma kan lihat saya tidak sedang sibuk. Monggo, ada apa ya? Tumben kok datang. Mohon maaf saya. Ibu. Ya, mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Ibu. Saya perhatikan kok Bu Rohma ini akhir-akhir ini tuh murung ya. Ada masalah apa? Kok tidak bersemangat sekali kalau ngajar? Mungkin saya bisa membantu atau ada kesulitan apa yang Bu Rohma sedang hadapi? Ini Ibu, ada sesuatu hal yang mengganjal perasaan saya Bu. Saya ingin berbagi cerita tentang masalah ini. Apakah Ibu berkenan mendengarkan permasalahan saya? Monggo, silakan. Pasti dong, saya siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah jenengan. Nggih Ibu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari Ibu. Ada beberapa hal yang menjadi pikiran saya, itu yang membuat saya kurang bersemangat sebenarnya Bu. Masalahnya apa sih? Coba Bu Rohma ceritakan yang detail biar saya lebih paham lagi kendala yang Bu Rohma hadapi. Nggih Ibu, begini Ibu. Ibu ingat beberapa hari lalu itu Bapak pengawas melakukan supervisi di kelas saya, Ibu. Nah, waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Bapak pengawas, Ibu. Menegur bagaimana? Apa proses pembelajaran yang dilakukan Bu Rohma itu ada kesalahan atau kekurangan? Begini, Ibu, Bapak pengawas mengkritik dan menegur saya tentang proses mengajar saya yang saat itu melakukan supervisi, Ibu. Oh, saat itu Pak pengawas sedang melakukan supervisi, terus beliau bilang apa ke Bu Rohma? Bapak pengawas sepertinya keberatan dengan cara mengajar saya, Bu. Kenapa dengan cara mengajar Bu Rohma? Apakah salah atau kurang bagaimana? Begini, Bu Rohma, cara mengajar Bu Rohma itu bagaimana? Saat proses pembelajaran itu
saya tidak menggunakan buku teks sama sekali, Bu. Itu yang membuat beliau menegur saya. Apakah beliau tidak menyampaikan hal ini kepada Bu Aini setelah melakukan supervisi di kelas saya, Bu? Enggak, beliau tidak menyampaikan apapun kepada saya. Jadi itu toh masalahnya. Selama ini apa Bu Rohma yang lakukan itu seperti itu? Oh, saya kira beliau sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Ibu setelah menyupervisi saya. Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau jika saya mengajar selama ini, saya sudah menggunakan berbagai sumber Bu Aini. Sumber belajar tersebut terdiri dari buku referensi yang saya ambil dari perpustakaan, yang sudah sesuai materi pembelajaran. Selain itu, saya juga menggunakan sumber belajar dari internet, serta media pembelajaran dengan video dan sebagainya. Namun, ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung dan masih kurang berkenan, Ibu. Oh, mengapa sih kok? Ya berarti Bu Rohma sudah menggunakan berbagai sumber ya, tapi tidak menggunakan buku teks untuk sebagai sumber belajarnya. Kenapa kok Bu Rohma nggak menggunakan buku sebagai sumber teks belajarnya tadi? Begini, Bu, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa dalam belajar, Ibu, dan juga memahami materi. Siswa juga sudah termotivasi dengan sumber belajar saya yang saya gunakan. Selain itu, jumlah buku teks yang dimiliki sekolah juga kurang, Bu Aini, tidak sesuai dengan jumlah siswa di kelas. Walah, saya baru tahu toh masalahnya. Sebenarnya Bu Rohma itu sudah bagus menggunakan berbagai sumber. Berarti masalahnya buku teksnya kurang sehingga selama pembelajaran yang Bu Rohma lakukan tidak menggunakan buku teks. Iya, Ibu, saya sudah bertanya ke petugas perpustakaan, memang belum dikirim dari pihak penerbitnya, Ibu. Terus dengan menggunakan sumber belajar yang selama ini Bu Rohma gunakan, bagaimana siswanya Bu Rohma? Apakah paham atau bagaimana? Nggih. Apakah ada kesulitan? Jujur saja, Ibu, memang ada beberapa siswa yang kurang paham atau belum paham, Ibu, dan cenderung rendah untuk pemahamannya terhadap materi yang saya sampaikan. Oh, kenapa kok belum paham? Karena memang kan berbeda-beda ya setiap anak itu. Mungkin ada kendala yang dihadapi anak itu. Barangkali Bu Rohma tahu masalahnya apa. Iya, Ibu, mungkin karena saya belum memahami juga bahwa anak-anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, ya Ibu ya. Jadi saya harus memaksimalkan sumber belajar yang saya gunakan. Ya, itu masalahnya. Jadi salah satunya kan harus memaksimalkan buku teks tadi ya Bu Rohma. Atau apa sih alasan yang bisa Bu Rohma kemukakan agar anak itu tetap bisa menggunakan buku teks pembelajaran dalam pembelajaran yang Bu Rohma lakukan di kelas? Iya, Ibu. Jadi saya memang untuk buku teks itu karena memang awalnya itu kurang, Ibu. Terus akhirnya saya memaksimalkan sumber belajar yang ada di sekitar saya, termasuk buku referensi di perpustakaan, video pembelajaran dan sebagainya. Itu memang rencana saya itu supaya anak-anak ini lebih mudah saja memahami materi. Tapi memang banyak yang belum paham terhadap materi tersebut. Jadi memang saya harus tetap menggunakan buku teks ya, Ibu ya. Ya, menurut Bu Rohma seperti itu, berarti ada baiknya kalau buku teks itu tetap digunakan. Atau mungkin Bu Rohma dengan menggunakan buku teks itu ada kendala atau bagaimana? Kendalanya cuma kurang saja, Ibu. Untuk anak-anak itu kan kadang kan saya ada PR, kemudian akhirnya orang tua itu banyak yang responnya negatif karena memang belum dapat satu-satu. Akhirnya kan saya kan itu tadi menggunakan referensi lain dan sumber belajar yang lain. Terus kalau ada masalah kendala kekurangan tadi ya, ada nggak solusi agar kekurangan itu tidak menjadi masalah dalam pembelajaran yang dilakukan Bu Rohma di kelas untuk siswa-siswi Bu Rohma? Iya, Bu. Berarti saya harus tetap menggunakan buku teks pelajaran sesuai dengan anjuran dari Bapak Pengawas, ya, Ibu. Yeah. Berarti saya nanti strategi saya mungkin nanti ini, Bu,
saya tetap membagikan buku teks yang ada dari sekolah untuk satu bangku satu. Insya Allah cukup untuk satu bangku satu, Ibu. Tapi untuk per siswa memang sangat kurang sekali, Ibu. Oh ya, berarti solusi yang Bu Rohma bisa tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menggunakan buku itu secara bersama-sama, begitu ya? Betul, Ibu. Jadi satu bangku itu ada satu buku. Jadi satu buku untuk 2 orang, Ibu. Ya, kalau gitu bagus itu. Terus rencananya untuk pelaksanaannya bagaimana? Untuk pelaksanaannya, ya insya Allah nanti tetap saya bagikan ke anak-anak satu bangku satu. Nanti saya juga akan menyampaikan ke wali siswa bahwa bukunya memang tidak saya bagikan ke seluruh siswa. Nanti saya sampaikan di WhatsApp grup kelas ya, Ibu. Ya, berarti percakapan hari ini Bu Rohma sudah menemukan solusi nggih? Alhamdulillah sudah, Ibu. Berarti memang saya takut soalnya, Ibu, sama Bapak pengawas, takutnya nanti disampaikan ke dinas atau sebagainya. Ternyata beliau juga tidak menyampaikan ke Ibu. Saya kira sudah disampaikan, Ibu. Kenapa kok Bu Nur Aina tidak panggil-panggil saya begitu, Ibu? Berarti Bu Rohma itu nggak usah terlalu khawatir, nggak usah terlalu sudon. Mungkin itu tidak masalah bagi beliau, hanya sebagai teguran saja untuk Bu Rohma. Terus rencananya penggunaan buku teks tadi untuk pembelajaran akan dimulai kapan, Bu Rohma? Insya Allah besok akan saya siapkan, Ibu. Ini nanti setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu, saya akan segera menata berapa jumlah buku yang tersedia dan berapa jumlah siswa. Nanti saya akan menjumlah semuanya, Ibu, supaya pas untuk anak-anak juga. Alhamdulillah, berarti Bu Rohma sudah menemukan solusi atas masalah yang Bu Rohma alami tadi ya. Berarti pembicaraan kita tadi intinya bagaimana ya? Alhamdulillah tadi untuk pembicaraan ini sudah mendapatkan solusi, Ibu. Memang saya tadi khawatir karena Bapak pengawas ini menegur saya karena saya tidak menggunakan buku teks pembelajaran di kelas. Tapi setelah berbicara dengan Ibu tadi, alhamdulillah saya sudah menemukan solusi bahwa saya harus tetap menggunakan buku teks yang dari pemerintah itu karena memang buku itu adalah buku acuan kita dalam mengajar. Yang nanti saya akan gunakan untuk siswa meskipun kurang, saya akan menggunakannya untuk satu bangku, satu buku. Begitu, Ibu. Alhamdulillah kalau sudah terpecahkan masalahnya, berarti tujuan pembicaraan ini sudah tercapai dan tinggal Bu Rohma ketika pembelajaran mulai dimanfaatkan buku teksnya untuk pembelajaran Bu Rohma. Oke, siap, Ibu. Terima kasih, Ibu, atas waktu luangnya. Saya mohon izin undur diri dulu. Tadi saya mau menata buku dan akan saya bagikan besok ke anak-anak, Ibu. Ya, monggo silakan. Ya, terima kasih, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ampun panjang, saya kembalikan ke observer. Terima kasih. Alhamdulillah praktik yang sesi pertama sudah dilakukan. Sebagai evaluasi dan refleksi pasca praktik coaching ini, saya menanyakan terlebih dahulu ya kepada coachingnya Bu Nur ini terkait yang sudah dilakukan itu apa saja dan indikator ketercapaian yang tadi disampaikan di awal apakah sudah tercapai. Yang saya lakukan tadi adalah percakapan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Rohma. Saya sebagai coach, bertindak sebagai kepala sekolah, membantu Bu Rohma untuk mengatasi masalah yang dihadapi Bu Rohma, yaitu adanya keteguran atas supervisi yang dilakukan oleh Bapak pengawas. Insya Allah alur tirta dari percakapan coaching tadi sudah saya penuhi, dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah. Jadi Bu Rohma tadi kan saya sudah menanyakan tujuannya Bu Rohma untuk datang ke saya apa, kemudian identifikasi masalah, saya menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Rohma, kemudian
kemudian rencana aksi, saya juga menanyakan rencana yang akan dilakukan oleh Bu Rohma terhadap masalah yang sudah dipaparkan tadi. Kemudian saya juga meminta komitmennya Bu Rohma untuk kapan mulai dilakukan rencananya tadi. Jadi alur desanya sudah tercapai. Untuk kompetensi yang saya kembangkan tadi, saya mengembangkan kan, saya minta jenengan untuk mengobservasi masalah kemitraan. Menurut saya tadi, saya sudah merasa memposisikan diri sebagai mitra, tidak menggurui Bu Rohma sebagai koci, walaupun posisinya itu adalah saya kepala sekolah dan Bu Rohma adalah guru, jadi atasan dan bawahan. Namun dalam percakapan tadi saya mencoba untuk tidak memberikan solusi, tapi Bu Rohma menggali sendiri solusinya. Terima kasih Bu Nuraini. Selanjutnya sebagai catatan saya selama tadi melakukan observasi kepada praktik coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama tadi saya juga setuju bahwa gambaran alur tirtanya sudah terlihat. Nah, kemudian untuk pengembangan prinsip dari kemitraannya tadi juga dari percakapan-percakapan yang sudah dilakukan, Bu Nuraini sudah memposisikan diri ya sebagai mitra ya, bukan sebagai atasan dan bawahan. Itu terlihat sekali, sehingga dari sisi coachingnya benar-benar bisa menemukan solusinya sendiri ya untuk memecahkan permasalahan atau menghadapi tantangan atau kendala yang dihadapi. Itu sebagai catatan observasi. Untuk selanjutnya bisa ditingkatkan ya untuk permasalahan-permasalahan lainnya pun posisi kemitraan seperti ini. Kemudian untuk yang terakhir, selain tadi kompetensi kemitraan, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil praktik coaching yang barusan dilakukan, Bu? Yang ingin saya kembangkan itu proses kreatif ya Pak ya. Saya kok sepertinya kurang kreatif untuk membuat kalimat-kalimat pertanyaan yang terbuka yang bisa menggugah seorang coach untuk mengungkapkan atau menemukan kekuatannya dan mengoptimalkan kekuatan atau kondisi yang ada di dirinya. Jadi saya akan berusaha untuk belajar bagaimana cara membuat kreatif dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang meningkatkan seorang untuk mengemukakan idenya. Ya, betul Bu, saya juga setuju. Terus kemudian saran yang terakhir juga untuk meningkatkan proses kreatif itu atau prinsip proses kreatif tersebut, sebagai coaching, Ibu bisa mengajukan ya, memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coachingnya yang merangsang proses kreatif tersebut agar si coachingnya itu sebisa mungkin menemukan sendiri ya, dibantu dengan scaffolding yang Ibu siapkan. Itu aja mungkin dari saya. Alhamdulillah, untuk sesi pertama bisa kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya Pak Anjang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat ya teman-teman ya? Masih sehat, alhamdulillah. Salam dan bahagia. Ya, kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu saya sebagai seorang observer, Bu Rohma sebagai seorang coach, dan Pak Anjang sebagai seorang coachee. Untuk sebelum percakapan coachingnya ya, saya ada beberapa pertanyaan dulu kepada coachnya Bu Rohma. Bu Rohma, Ya, Bu. Bu Rohma sudah paham kan tentang penilaian percakapan coaching itu? Tracing penilaiannya itu yang dilihat yang di bagian apa? Sudah paham Ibu. Di sini saya harus menampilkan beberapa kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Oke, jadi ketika percakapan coaching nanti yang akan dilakukan dengan Pak Anjang, kompetensi coaching apa yang akan jenengan kembangkan? Proses kreatif Ibu dan memaksimalkan potensi dari coaching saya. Oh gitu, berarti spesifik nanti yang harus saya observasi itu yang kompetensi yang kreatif itu atau yang bagaimana? Saya akan menggali
solusi kreatif dari coach saya, Ibu. Yang paling utama adalah proses kreatifnya. Berarti indikator ketercapaian atas pengembangan yang jenengan lakukan itu indikatornya apa? Proses kreatif, Ibu. Oh, proses kreatif itu. Oke, Nggih. berarti saya sudah paham apa yang jenengan inginkan. Kalau gitu silakan dilanjutkan dengan proses percakapan coaching dengan Pak Anjang sebagai coachingnya. Monggo, waktu saya berikan kepada Bu Rohmah. Baik, terima kasih. Silakan Pak Anjang dimulai terlebih dahulu. Assalamualaikum Bu Rohmah. Waalaikumsalam. Oh, Pak Anjang, ada apa, Pak? Selamat pagi Bu, mohon maaf ya Bu ya. Apa ini Bu tidak repot? Soalnya saya mau ganggu waktu Ibu sebentar, bisa enggak? Bisa. Tidak sedang sibuk kok. Ini Bu terkait dengan tugas sebagai calon guru penggerak. Oh, ada apa dengan program guru penggeraknya, Pak Anjang? Apa ada kesulitan yang sedang Pak Anjang hadapi? Barangkali saya bisa bantu Pak Anjang. Iya Bu, sebetulnya sih bukan kesulitan ya. Saya hanya mau sharing terkait tugas yang ada di program guru penggerak ini yang berkaitan dengan aksi nyata modul 1.2 Bu, terkait nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 terkait visi dari guru penggerak. Oh, jadi Pak Anjang kesini ingin membicarakan tugas Pak Anjang terkait program guru penggeraknya. Saya kurang paham tentang tugas yang Pak Anjang katakan tadi. Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih detail dengan tugas yang akan Pak Anjang maksud ini. Iya Bu, begini tadi di modul 1.2 itu yang membahas tentang nilai dan peran guru penggerak, saya sebagai calon guru penggerak itu diwajibkan untuk membuat komunitas praktisi ya di sekolah yang saya ajar ini. Kemudian untuk modul 1.3-nya yang membahas tentang visi guru penggerak, saya juga harus membuat prakarsa perubahan diri dengan membuat program yang berkolaborasi dengan komunitas praktisi tersebut. Oh, jadi ceritanya ini Pak Anjang ingin membuat komunitas praktisi di sekolah, terus bersama-sama teman-teman dari komunitas praktisi tersebut. Jadi Bu Roma di sini akan membuat program-program perubahan di sekolah ini, komunitas praktisi yang seperti apa yang Pak Anjang inginkan, karena pasti nanti berkaitan dengan program perubahan yang dimaksudkan tadi ya Pak Anjang ya. Iya Bu, ini masalahnya saya ini kebingungan Bu memilih mau membuat komunitas praktisi yang bagaimana dan bergerak di bidang apa yang cocok dengan kebutuhan sekolah ini. Mungkin itu bisa memilihkan bentuk komunitas yang cocok dan program perubahan yang dibutuhkan sekolah ini Bu. Oh, jadi Pak Anjang ingin saya memilihkan komunitasnya ya. Bukannya saya tidak mau membantu Pak Anjang, karena nantinya komunitas ini kan yang akan Pak Anjang pimpin, maka sebaiknya Pak Anjang yang memilih sendiri. Coba Pak Anjang ingat kembali visi sekolah kita, apa Pak Anjang hafal? Oh iya Bu, hafal Bu, visi sekolah kita itu kan terwujudnya peserta didik yang cerdas, berprestasi, berkarakter Pancasila, berwawasan lingkungan, dan berbudaya literasi. Betul itu Pak, dari visi tersebut Pak Anjang bisa memilih komunitas apa nih yang harus dibentuk nantinya berkaitan dengan program perubahan apa yang dibutuhkan sekolah kita. Seperti yang Ibu Rohmah sampaikan tadi, usulan tadi, saya harus berangkat dari visi sekolah ya Bu ya. Nah, maka bagaimana kalau saya membuat komunitas peduli lingkungan nih di sekolah kita ini Bu? Bagus itu Pak Anjang, kan di visi kita ada kalimat berwawasan lingkungan. Terus rencana yang Pak Anjang rencanakan selanjutnya, mengajak guru atau teman siapa saja ini yang peduli dengan masalah lingkungan. Iya Bu, berdasarkan kepedulian mereka selama ini terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, saya ingin mengajak Bu Winda, Bu Mega, Bu Retno, dan Pak Anang untuk bergabung. Oh, guru-guru itu yang mau diajak bergabung ke komunitas peduli lingkungan. Apa sih alasan Pak Anjang mengajak beliau-beliau tersebut? Iya Bu, ini saya sengaja mengajak guru-guru tersebut tadi untuk bergabung ke komunitas ini. Nah, karena menurut saya mereka sangat konsen di bidang lingkungan.
seperti Bu Winda yang ahli membuat kompos, Bu Mega suka menanam, dan banyak sekali pelatihan hidroponik yang diikutinya. Bu Retno juga suka membuat kerajinan daur ulang, dan Pak Anang itu juga tenaganya sangat saya butuhkan sekali Bu untuk membuat taman, mengecat, dan menghias lingkungan. Benar Pak Anjang, guru-guru tersebut sangat aware ya terhadap masalah lingkungan di sekolah kita. Semoga dengan bergabung ke komunitas peduli lingkungan, mereka bisa berkontribusi banyak untuk sekolah. Terus, untuk masalah program Prakarsa Perubahan yang Pak Anjang tadi bicarakan, apa yang sudah terbesit, ide mau berbuat apa ini Pak Anjang? Nah, untuk aksi nyatanya terkait prakarsa perubahan itu, visi saya sebagai guru penggerak, nanti saya akan menyesuaikan dengan komunitas yang terbentuk tadi, Bu. Maksud Pak Anjang menyesuaikan bagaimana ini? Maksud saya, program-program perubahan yang akan direncanakan adalah seputar kepedulian lingkungan, agar sekolah kita bebas dari sampah, lebih hijau, dan tambah asri, sehingga menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar. Oh, begitu. Untuk program lingkungan nantinya akan bagaimana, Pak? Mungkin Pak Anjang sudah punya sedikit gambaran begitu? Iya Bu, saya bermaksud ingin membuat kebun hidroponik sekolah yang memanfaatkan halaman sekolah yang bagian belakang yang masih kosong itu Bu. Nanti di situ dipasang pipa-pipa paralon untuk tempat hidroponiknya. Nah, sebentar Bu, saya carikan gambarnya dulu di internet ya. Nah, ini Bu gambarannya seperti ini ya Bu ya. Gambarannya itu Bu. Oh, saya pernah lihat itu, Pak, di sekolah SDN Rangka 1. Mungkin nanti Pak Anjang saya rekomkan ke kepala sekolahnya ya, Bu Suharti, biar bisa studi banding belajar dari sana. Iya Bu, terima kasih sekali ya. Nanti saya akan belajar dari guru-guru Rangka 1 untuk memulai membuat kebun hidroponik. Selain hidroponik nih, Pak, apa ada tanaman lain yang perlu dikembangkan nantinya? Atau program lingkungan lainnya yang akan Pak Anjang terapkan? Oh iya Bu, saya kan tadi kan juga mengajak Bu Retno untuk bergabung. Beliau kan sangat kreatif sekali untuk membuat hasil karya dari bahan bekas. Nah, insya Allah nanti akan ada pelatihan Bu membuat daur ulang dari botol-botol bekas yang nantinya bisa digunakan sebagai pot gantung, dan akan ditaruh di lorong sekolah atau ditempelkan di tembok ataupun di tempat-tempat yang bisa menjadikan sekolah kita wajahnya semakin hijau. Waduh, itu ide yang sangat bagus, Pak. Jadi nanti sekolah kita layaknya menjadi sekolah adiwiyata ya, Pak ya, dengan adanya usaha penghijauan dan kebun hidroponik sekolah. Terus, kapan nih rencananya Pak Anjang akan mengumpulkan guru-guru membicarakan masalah komunitas ini, Pak? Rencananya secepatnya Bu, gimana kalau Sabtu ini Bu Roma adakan rapat dinas di sekolah. Nanti saya coba akan menyampaikan maksud saya membuat komunitas ini kepada teman-teman lainnya. Oke, Mbak. Nanti saya akan agendakan rapat sekolah di hari Sabtu besok ya. Saya akan meminta Mbak TU untuk membuat pengumumannya di grup WhatsApp guru. Apa ada bantuan lagi yang bisa saya lakukan supaya rencana Pak Anjang ini terwujud, Pak? Terima kasih Bu. Nanti setelah saya sudah membentuk anggota komunitas ini, selanjutnya saya minta tolong Ibu ya untuk membuat SK Bu, agar komunitas yang sudah terbentuk bisa dimintai pertanggungjawabannya secara formal karena sudah terorganisir ya secara resmi. Oh baik Pak, nanti saya akan buatkan SK pembentukan komunitas sekolah seperti yang Pak Anjang maksudkan. Karena komunitas ini adalah hal baru bagi teman-teman, tentunya pasti akan ada pro dan kontranya ya Pak ya dari teman-teman. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan Pak Anjang ambil jika nanti di rapat mungkin ada teman guru yang kontra dengan usulan Pak Anjang tadi. Ya, terima kasih Bu sudah diingatkan sebelumnya. Nanti insya Allah saya akan menjelaskan dulu ya secara detail rencana pembuatan komunitas dan manfaat-manfaat yang nantinya teman-teman bisa peroleh dari komunitas tersebut. Nah, manfaat bagi siswanya, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah tentunya. Dari penjelasan itu, saya berharap teman-teman guru nanti akan menerima ide yang saya usulkan ini. Oh, alhamdulillah kalau Pak Anjang sudah menemukan cara mengantisipasi penolakan dari teman-teman terhadap ide komunitas yang Pak Anjang
lakukan nanti. Berarti dari pembicaraan kita sedari tadi sudah tersampaikan tujuan kita untuk diskusi tadi, Pak? Ya Bu, terima kasih karena berbicara dengan Bu Rohma ya selaku kepala sekolah saya tadi ini sudah menemukan solusi melaksanakan tugas yang tadi saya sampaikan dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya akan membuat komunitas praktisi peduli lingkungan. Nantinya saya akan mengajak beberapa guru untuk masuk di komunitas tersebut. Nantinya saya akan mengajak beberapa guru masuk ke komunitas praktisi yang saya bentuk itu tadi Bu. Kemudian selanjutnya terkait yang sudah dibentuk tadi, saya juga akan merencanakan aksi perubahan yang berkaitan dengan perubahan lingkungan sekolah agar sekolah kita termasuk dalam sekolah adiwiyata. Nah, nanti di rapat sekolah saya akan jelaskan rencana ini ke teman-teman. Bukan begitu ya Bu ya? Benar sekali Pak Anjang, berarti tujuan pembicaraan kita sudah tercapai ya. Selanjutnya nih, tinggal Pak Anjang yang menindaklanjuti rencana-rencananya tadi. Ya Bu, nanti setelah rencana ini saya akan bicarakan ke guru-guru di rapat dinas. Nanti saya juga selanjutnya akan segera menindaklanjuti dengan memulai aksi perubahan yang telah saya rencanakan dalam komunitas yang sudah terbentuk tadi. Alhamdulillah, masalah kebingungan yang Pak Anjang alami tadi sudah teratasi ya Pak ya? Ya Bu, terima kasih atas semua bimbingan dan arahan yang Ibu berikan sehingga masalah masalah tugas saya sebagai calon guru penggerak bisa saya kerjakan. Nah, kalau begitu saya mau pamit undur diri dulu Bu, meneruskan tugas mengoreksi anak-anak hasil anak-anak mengerjakan soal sumatis. Oke, monggo silakan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, berarti percakapan coachingnya sudah selesai. Sekarang sebagai catatan saya, sebagai observer, saya mau bertanya lagi kepada Bu Rohma sebagai coach tadi. Dari percakapan coaching yang Bu Rohma lakukan dengan Pak Anjang tadi, apa saja sih yang telah Bu Rohma lakukan? Tadi saya menggali potensi proses kreatif dari coach saya, Bu. Jadi alhamdulillah tadi insya Allah untuk alur ceritanya sudah saya sampaikan dan sudah tercapai semua, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya tadi. Untuk tujuannya tadi saya menyampaikan apa ada yang bisa dibantu. Nah itu kan Pak Anjang tadi selaku coachingnya sudah menyampaikan tujuannya, kemudian saya mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Anjang tadi apa, kemudian rencana aksinya tadi Pak Anjang sudah menyampaikan bahwa Pak Anjang akan melakukan pembentukan komunitas, dan di situ saya menggali beberapa pertanyaan yang tidak secara langsung atau tidak terbuka ya Bu ya. Jadi alhamdulillah insya Allah sudah terlaksana. Kemudian tanggung jawabnya tadi saya juga menanyakan rencana ke depan untuk kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Anjang. Jadi potensi yang memaksimalkan potensi tadi menurut Bu Rohma sudah tercapai ya dari percakapan coachingnya yang Bu Rohma lakukan tadi. Iya Ibu, sudah muncul tadi dari coachingnya. Ya, benar yang diomongkan Bu Rohma tadi dari beberapa catatan yang saya amati selama percakapan coaching yang sudah dilakukan Bu Rohma sebagai coach sudah melakukan alur tirta. Kemudian dari mulai yang Bu Rohma menanyakan tujuan ya, tadi seperti yang Bu Rohma jelaskan, identifikasi, terus rencana aksi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anjang sebagai coachingnya, sudah memaparkan aksi-aksi yang akan dilakukan. Terus Bu Rohma juga sudah menanyakan komitmen tanggung jawab untuk Pak Anjang melakukan rencana-rencana yang sudah ditetapkan tadi. Berarti alur ceritanya sudah tercapai. Kemudian yang kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Rohma dari 3 kompetensi, yang kompetensi terakhir ya, yang menggali ide. Tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan Bu Rohma sudah banyak sekali pertanyaan yang terbuka yang membuat Pak Anjang untuk mengungkapkan ide-ide. Tidak bermaksud, Bu Rohma tidak bermaksud menggurui Pak Anjang, Bu Rohma tidak memaparkan satu ide, tapi Pak Anjang sendiri yang memaparkan ide-ide atas permasalahan yang beliau hadapi.
Terus untuk pertanyaan terakhir nggih Bu Rohmah nggih. Nggih. Dari 3 kompetensi itu, selain kompetensi yang memaksimalkan potensi tadi, apa kompetensi yang ingin Bu Rohmah kembangkan dalam percakapan coaching selanjutnya? Mungkin kemitraan Ibu di sini saya akan berusaha untuk tidak menggurui saat melakukan coaching. Oke, ya bagus itu. Mudah-mudahan ketika coaching, percakapan coaching selanjutnya di masalah-masalah yang lain dengan siapapun itu, dengan teman sejawat, dengan peserta didik kita ataupun dengan kepala sekolah dan orang-orang yang lain dapat terwujud nggih kompetensinya sudah berkembang dengan baik. Kalau begitu sesi kedua ini sudah selesai, saya anggap sudah selesai. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nur dan juga Pak Anjang. Di sini kita bertiga berkumpul bersama melalui kegiatan virtual untuk melakukan praktik demonstrasi kontekstual, di mana di sini saya akan menjadi observer, kemudian Pak Anjang sebagai coach dan juga Bu Aini sebagai coach. Nah, sebelum melakukan kegiatan praktiknya, saya di sini akan menanyakan beberapa pertanyaan prasupervisi ya Pak Anjang nggih. Yang pertama di sini mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi tadi nanti coachingnya berkaitan dengan apa ya Pak? Ya Bu, terima kasih. Nanti di sini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada terkait kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu. Kira-kira nanti yang paling spesifik ya Pak ya, yang untuk spesifiknya saya nanti lebih ke arah memaksimalkan potensi. Oke, memaksimalkan potensi. Jadi nanti yang akan dikembangkan adalah memaksimalkan potensi dari coach ya Pak ya. Iya. Ya, nanti semoga nanti tercapai untuk potensi yang akan dikembangkan. Oke Bapak, nanti bagaimana untuk mengukur indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Anjang inginkan? Iya, jadi terkait prinsip yang saya kembangkan terkait memaksimalkan potensi, indikatornya nanti saya ukur dari coach saya ketika dia mampu mengutarakan ya secara mandiri potensi-potensi yang dimilikinya. Ya, dari potensi yang dimilikinya itu kemudian saya arahkan untuk hadapi tantangan atau kesulitan yang dihadapi coach saya. Itu Bu. Oke, berarti menghadapi bagaimana coachnya menghadapi tantangan yang dihadapi begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Anjang. Untuk selanjutnya mungkin bisa langsung dipraktekkan. Dipersilahkan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Ini ibaratnya saya berjalan ke kantor jenengan ya Pak Anjang sebagai kepala sekolah, saya sebagai guru. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Nuraini. Apa kabar? Ada apa nih? Alhamdulillah baik Pak. Mohon maaf saya mau mengganggu waktu jenengan. Oh silakan Bu, nggak apa-apa. Duduk sini Bu, kita ngobrol santai aja Bu. Gimana? Apa ada yang saya bantu? Kelihatannya kok gelisah seperti itu Bu Nuraini. Ada apa nih? Cerita yuk. Iya, gini Pak, saya kan merasa nggak enak ke jenengan karena di beberapa minggu ini saya itu merasa tidak bisa mengumpulkan RPP rencana pembelajaran yang harusnya saya buat sebelum pembelajaran ke jenengan ya, karena beberapa masalah yang saya hadapi Pak. Oh, masalah itu ya Bu ya. Oke, jadi gini kita ngobrol santai aja nih ya Bu ya. Kalau Ibu menganggap itu sebagai masalah, sebetulnya tujuan Ibu menemui saya itu untuk apa Bu? Ya, saya ingin mencari solusi lah, sharing dengan Bapak biar bagaimana sih caranya supaya saya itu nggak terlambat terus, atau beberapa kali kemarin malah justru nggak mengumpulkan RPP ke jenengan untuk pembelajaran yang harusnya saya lakukan besok. Hari ini kan harusnya mengumpulkan ya Pak G. Saya itu beberapa kali kok tidak mengumpulkan, bahkan ada yang terlambat sampai beberapa
RTP baru saya kumpulkan. Mungkin dengan berbicara dengan Bapak saya bisa menemukan solusi supaya saya tidak seperti itu lagi di kemudian hari. Siap. Nah, sekarang kita di sini ya sama-sama hadir, kita hadirkan jiwa kita, raga kita, dan hati kita ya untuk menyelesaikan bersama kendala-kendala yang dihadapi Bu Nur. Nah, sebelum kita melangkah nih, menurut Ibu ya dari masalah yang tadi Ibu sampaikan, ukuran keberhasilan dari pertemuan yang nantinya kita lakukan itu apa, Bu? Ya, mudah-mudahan setelah omong-omongan dengan jenengan saya itu bisa menemukan solusi lah bagaimana caranya supaya saya tidak menghadapi masalah seperti ini lagi. Saya bisa mengumpulkan RTP tepat waktu, saya bisa membuat RTP yang bagus sebelum pembelajaran, saya bisa menunjukkan jenengan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan itu Pak dengan berbicara dengan jenengan. Nah, intinya solusi tadi ya Bu ya. Mari kita coba cari tahu. Nah, sekarang Bu ya dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira Bu Aini itu berada di nomor berapa untuk mencapai tujuan yang Ibu tadi sampaikan? Kekuatannya Ibu dulu nih. Kekuatannya kalau lihat beberapa waktu belakang Pak ya, saya itu kan merasa sibuk sekali, saya merasa banyak tugasnya sehingga kok tidak bisa tepat waktu untuk mengumpulkan. Mungkin posisinya saya masih ada di level 5 Pak ya. Oh gitu, berarti kendalanya kan tadi terkait waktu yang kurang ya karena kesibukan tugas luar dan lain-lain. Nah, sebetulnya coba Ibu gali kekuatan yang ada nih dari dalam diri Bu Aini untuk mencapai tujuan ya, di luar hambatan tadi. Sebetulnya Bu Nur kira-kira punya kekuatan apa, Bu? Ya, sebenarnya saya itu bisa Pak mengerjakan tepat waktu, terus saya itu bisa mikir, membuat ide-ide kreatif, membuat rencana pembelajaran yang bagus sebelumnya. Namun ya itu tadi Pak masalahnya, saya itu merasa waktu saya itu manajemen waktu saya itu amburadul Pak. Banyak tugas pelatihan ini yang harus saya kerjakan, belum lagi saya kan jadi isi kurikulum Pak ya di sekolah ini. Itu Bapak ngasih tugas saya juga banyak yang harus saya kerjakan. Jadi ya agak kacau lah mau nyusun jadwalnya. Ya, terima kasih Bu. Jadi yang penting poinnya adalah Ibu menyadari terlebih dahulu kekuatannya. Nah, dari sini coba nanti Ibu gali solusi yang mungkin bisa dilakukan. Tapi sebelumnya kan kita sudah tahu ya Bu ya, untuk kompetensi diri kita sebagai guru ya, termasuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Kita harus tahu poin prioritasnya. Nah, salah satunya adalah merencanakan ini. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki tadi itu ya, dengan kemampuan-kemampuan awal dan kekuatan yang ada dalam diri Ibu, Bu Nur kira-kira ada solusi apa enggak Bu untuk bisa menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi tantangan yang dihadapi Bu Aini sendiri? Ya, sebenarnya saya sadar Pak ya, kalau guru itu nggak membuat rencana di awal itu kan kayak orang perang itu nggak bawa senjata gitu ya Pak. Iya, jadi betul, salah kalau ngajar tanpa ada perencanaan yang matang. Saya sadar itu Pak, tapi ya itu tadi karena keterbatasan waktu saya, berarti solusinya adalah saya harus bisa membuat manajemen waktu, membuat jadwal yang baik supaya jadwal-jadwal saya itu bisa terlaksana semua, tidak terbengkalai, tidak bertumpuk satu sama lain, dan bisa diselesaikan tepat waktu. Ya, saya juga setuju nih. Bagus sekali solusinya dari Bu Nur Aini ya. Intinya itu sebetulnya di sela-sela kesibukan kita, Bu Nur kan tadi udah sebutkan adalah waktu-waktu luang sedikit ya, itu bisa nih dimanfaatkan, betul sekali ya. Memang kan perencanaan itu utama, jadi penyusunannya itu nggak harus langsung buka laptop ya, Bu Nur kan bisa ada bayangan, bisa coret-coret kertas tadi ya, dengan mengoptimalkan waktu yang sedikit. Nanti tinggal kedepannya bisa eksekusi langsung ketik-ketik aja, kan gitu ya Bu Nur ya? Ya, iya Pak. Saya kan kalau dapat tugas itu merasa harus saya kerjakan semuanya gitu Pak. Ya, saya kurang berbagi dengan teman-teman. Padahal kan kayak misalnya kurikulum itu ada timnya. Mungkin mulai sekarang saya akan mencoba untuk
terbengkalai lagi. Ya, Bagaimana itu, Bu. Pak? Mungkin Keren sekali itu, Bu. solusi apa ya? Ini solusi yang keren juga ya. Jadi Bu Nur itu juga udah bisa mengoptimalkan proses kolaborasi dengan rekan sejawat lain ya. Bisa berbagi peran. Nah, sekarang selanjutnya Bu, dari identifikasi yang sudah kita lakukan bersama tadi, ke depan rencana aksi yang akan Ibu lakukan apa? Apakah ada skala prioritasnya? Mungkin bisa diceritakan, Bu. Strateginya bagaimana juga? Ya, supaya saya tidak terlambat atau tidak terbengkalai dalam membuat penyusunan RPP tadi ya Pak. Mungkin ketika liburan itu ya, liburan semester, saya akan mencoba memanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyusun rencana pembelajaran. Kan rencana itu tidak harus disusun besok ngajar, sekarang harus buat gitu Pak ya. Iya, betul sekali. Insya Allah saya mencoba untuk menyusun rencana itu selama 1 semester supaya ketika saya sibuk, ketika Bapak kasih tugas ke saya, tidak sampai mengganggu tugas-tugas utama saya sebagai seorang guru untuk merencanakan pembelajaran. Terus mungkin apa ya solusinya Pak? Mungkin saya itu tadi ya Pak, saya harus berbagi peran dengan guru-guru yang lain supaya beban pekerjaan itu tidak saya ampu sendiri, sehingga waktu saya itu terbengkalai karena memaksimalkan pekerjaan yang bukan tujuan wajib atau kewajiban utama saya. Itu mungkin solusinya sementara yang terpikirkan di saya seperti itu Pak. Nah, baik Bu, saya juga setuju ya. Jadi pada intinya Bu Aini itu sudah menemukan ya solusinya ya, tinggal memperkuat ya kekuatan yang ada dalam diri itu tadi ya, seperti semangat Ibu, kemudian tadi Ibu juga sudah mau meluangkan waktunya ketika masa liburan anak-anak, itu juga menurut saya tadi poin bagus yang sudah disampaikan Ibu. Nah, sekarang ketika nih nanti ke depan Ibu sudah menyusun berdasarkan rencana aksi yang tadi disampaikan, ternyata ada hambatan atau gangguan lagi. Mungkin ada antisipasi enggak dari Bu Nur Aini ketika menghadapi gangguan lagi? Ya, tadi antisipasinya kan saya membuatnya 1 semester Pak ya, jadi mudah-mudahan dengan 1 semester itu ketika di tengah jalan saya sibuk, saya masih punya skenario yang harus saya lakukan dalam pembelajaran. Tapi kan skenario itu bisa berubah ya melihat situasi dan kondisi. Mungkin saya akan minta berkonsultasi ya Pak, sharing dengan teman sejawat saya supaya bisa meniru atau meng-ATM-kan skenario yang mereka buat, saya bisa memanfaatkannya dengan baik di pembelajaran saya. Itu antisipasi yang akan saya lakukan Pak. Baik, idenya keren dan kreatif sekali. Kemudian, nah kita sekarang lanjut nih Bu ya, untuk menjaga rencana ini berhasil dilakukan, tentunya kan butuh komitmen ya Bu ya, setuju ya? Iya. Nah, komitmen dari Bu Nur Aini seperti apa Bu untuk bisa mewujudkan solusi atau apa untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi Bu Aini sekarang? Komitmennya apa? Komitmen saya Pak ya, karena ini kan sudah akhir semester Pak, liburan semester besok saya akan melakukan membuat RPP, membuat perencanaan pembelajaran selama 1 semester genap itu. Nanti saya akan tunjukkan ke jenengan supaya jenengan bisa mengkoreksi atau bisa memberikan umpan balik kepada saya supaya rencana saya itu menjadi rencana yang bagus dan sempurna. Itu Pak ya. Terus saya juga akan berusaha untuk meminta teman saya selalu mengingatkan guru senior saya itu kan Bu Rohma ya Pak G. Tapi Bu Rohma saya minta untuk selalu mengingatkan agar saya tidak lalai lagi dan bisa merencanakan pembelajaran. Nah, siap. Saya setuju sekali. Saya percaya dengan kompetensi diri yang ada dalam diri Bu Aini. Saya sangat percaya Bu Nur Aini orangnya bertanggung jawab. Dari kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Bu Aini, saya percaya Ibu bisa ya menyelesaikan kendala atau tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Ya, masalah tadi manajemen waktu, ya kekurangan
karena banyak tugas dan lain sebagainya bisa Bu Nur Aini selesaikan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, komitmen kita bersama terkait tindak lanjut dari pertemuan ini apa Bu? Tindak lanjutnya tadi selain memang Ibu menyusun, kemudian mungkin bisa berbagi perannya itu ya yang dikuatkan ya Bu ya? Iya Pak. Saya mencoba untuk berbagi peran dengan teman, jadi tugas-tugas yang harusnya bisa dikerjakan bersama-sama biar ringan, biar cepat, saya akan mencoba untuk menguatkan kolaborasi saya dengan teman-teman yang lain, sehingga tugas-tugas saya akan terselesaikan dengan baik tepat waktu. Baik, nah terima kasih. Dari tadi kita diskusi santai ngobrol seperti ini, kira-kira dari masalah yang disampaikan Bu Aini atau kendala sudah menemukan solusinya Bu? Apakah ada yang masih mengganjal? Alhamdulillah Pak, tadi masalah saya kan saya kurang disiplin ya dalam membuat perencanaan pembelajaran, beberapa kali tidak mengumpulkan rencana ke jenengan, tidak menunjukkan perencanaan pembelajaran saya sebelumnya ke jenengan. Alhamdulillah dari pembicaraan tadi saya sudah bisa menemukan solusi, karena kemarin masalahnya kan kurang bisa manajemen waktu. Insya Allah kedepannya saya akan mencoba untuk memanage waktu saya dengan baik, tidak mengerjakan semuanya sendiri, berbagi tugas dengan yang lain, sehingga tugas-tugas utama saya tidak terbengkalai. Terus perencanaan itu rencananya saya buat langsung klasikal Pak ya, 1 semester saya buat di awal semester ini, mumpung liburan saya memanfaatkan waktu saya untuk menyusun RPP, sehingga ketika hari hanya saya sudah punya skenario pembelajaran yang sudah tersusun Pak. Ya, terima kasih ya Bu Nur Aini, semoga sesi ini bisa membantu Ibu tadi untuk mewujudkan untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang Ibu hadapi. Semoga bisa terselesaikan, ke depan bisa lebih baik lagi. Kita sama-sama berkolaborasi, sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan sekolah kita sebagai sekolah yang berprestasi. Itu ya Bu Nur ya. Harusnya saya berterima kasih ke Pak Anjang. Pak Anjang sudah membantu saya untuk menemukan solusi atas masalah saya. Sama-sama Bu. Pak sudah mengganggu waktu jenengan. Kalau gitu saya mau undur diri kakek. Saya mau lanjutkan tugas-tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Anjang dan juga Bu Nur Aini tadi sudah saya amati untuk percakapan praktik coachingnya di sini. Yang akan saya tanyakan ke Pak Anjang yang pertama, setelah kita melakukan observasi ya Pak, apa yang sudah Pak Anjang lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, apakah sudah tercapai Pak? Ya, jadi tadi kan permasalahannya coach saya itu kendala dalam mengumpulkan perangkat pembelajarannya ya, sering tidak mengumpulkan. Nah, dari situ saya mencoba menggali potensi-potensi yang ada dalam diri coach saya. Ternyata dari potensi yang disampaikan oleh coach saya, di situ coach saya bisa menggali sendiri nih untuk mengaitkan ya, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapinya. Itu indikator ketercapaian yang menurut saya sudah berhasil dilakukan. Iya Pak, jadi di sini tadi setelah saya melakukan pengamatan, catatan-catatan saya ya memang sudah tercapai ya Pak ya, sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Anjang tadi itu sudah tercapai yang untuk memaksimalkan potensi. Dan di sini indikator ketercapaiannya tadi adalah menghadapi masalah atau tantangan dari coach. Nah, selain itu Pak, di sini ada beberapa catatan. Yang pertama tadi gambaran alur tirta dari yang digunakan Pak Anjang sudah terwujud atau tercapai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab, semuanya sudah terlaksana. Kemudian Pak Anjang di sini saat melakukan coaching sudah memancing pertanyaan pada coach dengan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian yang ketiga, Pak Anjang juga sudah menggunakan kalimat yang terbuka, tidak ada judgement, tidak ada kalimat yang mengasumsi maupun asosiasi,
dalam setiap percakapan yang dilakukan tadi. Kemudian yang keempat, Pak Anjang juga selalu menggali dan menggali solusi yang ada di dalam coaching sehingga coachingnya juga bisa menemukan solusi pada dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, Pak Anjang ini yang paling saya kagumi yaitu tidak menggurui sama sekali seperti teman saat melakukan percakapan, sangat bagus. Jadi coachingnya juga tidak nervous ya Pak ya. Biasanya kan kalau ada coach mau bertemu dengan coach atau guru bertemu dengan kepala sekolah itu kan kadang itu kan ada mengalami ketakutan tersendiri begitu kan, ada sungkannya atau apa, tapi tadi di sini Pak Anjang tidak menggurui dan seperti teman begitu. Kemudian yang terakhir, mengajak coachingnya memilih skala nilai kekuatan dalam diri. Nah, itu yang paling penting juga. Jadi Bu Aini tadi selaku coach juga langsung memilih skala nilai yang ada dalam dirinya, kemudian Pak Anjang yang bertugas untuk memaksimalkan dengan menggali pertanyaan yang akan memancing solusi dari dalam diri coachingnya tadi. Itu catatan saya Pak Anjang. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, kira-kira selain kompetensi memaksimalkan potensi, apa saja nanti yang kompetensi apalagi yang akan Pak Anjang ingin kembangkan berdasarkan tadi ya Pak ya? Terima kasih Bu sebelumnya. Jadi untuk kompetensi lain selain memaksimalkan potensi, saya ingin juga lebih mengoptimalkan prinsip sebagai kemitraan dan proses kreatifnya. Saya juga masih menyadari itu belum sepenuhnya ya diskusinya itu biar benar-benar pure seperti teman ya. Itu kadang masih terlihat nervous benar, cuma itu kan juga merupakan proses saya agar lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai coaching terkait kemitraan, agar guru-guru yang lain pun juga ikut berbondong-bondong nih untuk menyelesaikan masalah bersama, kemudian mereka juga dapat menemukan solusinya ya dari potensi-potensi yang mereka miliki masing-masing. Itu Bu yang ingin saya kembangkan lebih lanjut. Oke, bagus Pak Anjang. Berarti nanti rencananya Pak Anjang ke depan adalah mengembangkan 3 prinsip dari prinsip coaching tadi, mulai dari memaksimalkan potensi, kemitraan, dan juga potensi kreatifnya. Insya Allah nanti kita bertiga akan mengembangkan prinsip coaching ini, kita tindak lanjuti bersama dalam kegiatan sehari-hari gitu ya, baik kepada guru, kepada siswa, kepada kepala sekolah juga, mungkin nanti kita bisa menerapkan di kelas, implementasikan di sekolah dengan baik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri ya untuk observasi praktik coaching pada hari ini. Untuk saya sesi ketiga alhamdulillah sudah terlaksana. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.